Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati yaitu Ibu Yulimis sebagai guru sosiologi dan juga teman-temanku sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Fikri Wafi dari kelas 12 IPS 2 ingin mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya yang telah saya buat, yaitu tentang perubahan sosial. Materi ini terkait dengan materi bab 1 dari sosiologi. Baik, sebelum saya lanjut ke materinya, saya mohon izin kepada semua teman-teman dan terutama Bu Yulimis. Saya tidak memakai baju sekolah karena baju sekolah saya sedang dicuci semua. Jadi saya mohon maaf, saya mohon izin untuk memakai seragam lain atau seragam putih yang lain. Baik, langsung saja kita menuju ke materi yang pertama. Baik, materi yang saya akan sampaikan itu yang tadi saya sudah sampaikan itu tentang perubahan sosial. Baik, bisa dilihat di sini perubahan sosial dari sosiologi. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama yaitu pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama menurut William F. Ogden. Dalam teorinya, Ogden menyatakan ruang lingkup perubahan sosial mencakup unsur kebudayaan material dan non-material, terutama menekankan pengaruh yang besar dari unsur kebudayaan material terhadap unsur non-material. Baik, di sini bisa dilihat yaitu ada gambar dari William F. Ogden. Baik, yang kedua yaitu menurut Kingsley Davis. Davis di sini menekankan bahwa perubahan sosial itu sebagai wujud perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi sesuatu masyarakat. Baik, bisa dilihat di sini gambar dari Kingsley Davis. Baik, kemudian yang ketiga yaitu menurut Samuel Koenig. Menurutnya perubahan sosial merujuk pada modifikasi dalam pola kehidupan manusia. Modifikasi tersebut bisa terjadi karena sebab dari internal dan eksternal yang mengakibatkan perubahan. Baik, bisa dilihat di sini gambar dari Samuel Koenig. Baik, kita lanjut. Yang keempat, masih tentang pengertian perubahan sosial menurut para ahli ya teman-teman semua. Itu yang keempat yaitu menurut Selo Sumarjan. Menurut Selo Sumarjan, definisi perubahan sosial menurut Selo Sumarjan merujuk pada perubahan lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang berpengaruh pada sistem sosialnya. Perubahan ini mencakup nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku. Baik, semuanya kita bisa melihat di sini gambar dari Selo Sumarjan. Kemudian yang terakhir yaitu menurut Gilin dan Gilin. Jadi menurut kedua ahli ini mengatakan bahwa perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Baik, semuanya bisa dilihat ini adalah gambar dari Gilin dan Gilin. Baik, kita akan lanjut ke slide berikutnya teman-teman. Nah, di sini ada ciri-ciri perubahan sosial. Nah, yang pertama dari ciri-ciri perubahan sosial yaitu ada berkelanjutan. Jadi perubahan sosial sifatnya berkelanjutan. Dan ini merupakan ciri-ciri yang paling utama. Maksudnya jadi masyarakat dimanapun akan mengalami perubahan. Bisa secara cepat maupun juga bisa secara lambat. Baik, yang kedua yaitu imitatif. Perubahan terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Jadi hal tersebut akan diikuti oleh kelompok masyarakat lainnya. Karena masing-masing kelompok akan saling mempengaruhi. Mereka tidak dapat mengisolir diri dari perubahan-perubahan yang ada. Baik, kemudian itu yang ketiga, disorganisasi sementara. Jadi disorganisasi adalah sebuah keadaan yang kacau. Hal ini merupakan akibat dari adaptasi bagian-bagian masyarakat
terhadap perubahan sosial yang terjadi. Kemudian yang keempat, hubungan kausalitas atau hubungan timbal balik. Jadi semuanya teman-teman, perubahan sosial tidak terbatas pada bidang material atau imaterial saja. Akan tetapi, perubahan sosial itu dapat terjadi pada keduanya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, di sini ada faktor perubahan sosial. Faktor internal dan eksternal. Baik, kita akan bahas dari faktor internal terlebih dahulu. Jadi, faktor internal itu bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan baru atau inovasi baik discovery maupun invention. Hal ini muncul karena kesadaran individu akan kekurangan dan kebudayaannya. Kualitas ahli-ahli dalam suatu kebudayaan, perangsang bagi aktivitas penciptaan dalam masyarakat, konflik dalam masyarakat, kemudian yang terakhir terjadi pemberontakan atau revolusi. Baik, yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu yaitu ada bencana alam, peperangan, pengaruh budaya masyarakat lain, dan lingkungan alam fisik. Jadi teman-teman sekalian, di sini faktor perubahan sosial tuh ada dua ya. Jadi ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide ini yaitu kita membahas tentang proses perubahan sosial. Baik, yang pertama yaitu difusi. Jadi semua teman-teman, difusi ini merupakan proses penyebaran berbagai unsur pembentuk kebudayaan, baik berupa ide, keyakinan, dan lain sebagainya. Nah, difusi itu tuh bisa dibagi dua, yaitu difusi primer dan juga difusi sekunder. Baik, saya jelaskan yang pertama itu difusi primer. Jadi difusi primer itu penyebaran unsur kebudayaan baru dalam masyarakat asal kebudayaan tersebut. Namun difusi sekunder itu yaitu proses penyebar luasan unsur kebudayaan suatu masyarakat ke dalam masyarakat lain. Baik, yang kedua yaitu akulturasi. Baik teman-teman, akulturasi itu tuh dapat diartikan sebagai sebuah proses masuknya suatu kebudayaan. Jadi masuk kebudayaan asing nih ke dalam sekelompok masyarakat. Nah, jadi adapun di sini disebutkan proses akulturasi. Yang pertama itu substitusi, sinkretisme, adisi, dekulturasi, dan organisasi. Baik, saya akan jelaskan satu persatu di sini. Jadi substitusi itu yaitu kebudayaan lama diganti unsur kebudayaan baru yang lebih berdaya guna. Kemudian sinkretisme yaitu budaya lama bercampur dengan budaya baru sehingga membentuk sistem baru. Kemudian yang ketiga itu adisi. Jadi adisi itu budaya baru ditambahkan kepada unsur lama yang berlaku. Kemudian ada dekulturasi, yaitu adanya unsur budaya lama yang akan hilang. Dan yang terakhir yaitu organisasi. Masuknya budaya yang sama sekali nih belum masuk dan membawa perubahan yang sangat besar. Nah, jadi itu tentang proses perubahan sosial ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, masih ada lagi nih teman-teman. Itu masih berlanjut tentang proses perubahan sosial. Yang ketiga yaitu asimilasi. Jadi asimilasi ini nih adalah proses sosial lanjutan yang muncul saat terdapat golongan-golongan manusia yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Sehingga untuk saling berinteraksi dan bergaul secara langsung dan intensif pada waktu jangka panjang yang lama gitu. Nah, di asimilasi ini masuknya unsur budaya dibagi dua, yaitu penetration violence dan penetration pacificui. Jadi yang pertama penetration violence. Jadi masuknya budaya asing ke budaya lain secara memaksa. Misalnya contohnya nih penjajahan. Kemudian itu penetration pacificui, yaitu masuknya budaya asing ke budaya lain secara damai. Jadi kalau violent itu secara kayak dipaksa gitu budayanya masuk, dan yang kalau pacificui yaitu secara damai. Jadi budayanya masuk secara damai. Baik, yang keempat yaitu akomodasi. Nah, di sini teman-teman semua, akomodasi itu merupakan proses mengurangi dan mencegah pertentangan serta dimungkinkan terjadinya kerjasama. Nah, di sini juga disebutkan tujuan akomodasi. Yang pertama yaitu mengurangi pertikaian
Yang kedua, mempererat kerjasama. Yang ketiga, meleburkan peleburan dalam kelompok sosial. Dan yang keempat, membuat perubahan sosial dalam jalan yang lebih baik. Nah, baik, kita akan lanjut ke slide berikutnya teman-teman semua. Nah, di slide ini kita akan membahas bentuk-bentuk perubahan sosial yang terjadi secara lambat dan secara cepat. Ya, seperti yang tadi slide-slide yang sebelumnya. Jadi perubahan sosial tuh ada yang dua, perubahan secara cepat dan perubahan secara lambat juga. Kita akan bahas yang pertama itu perubahan secara cepat. Jadi perubahan secara cepat atau revolusi merupakan perubahan skala yang besar berlangsung dengan cepat. Jadi contohnya revolusi Inggris yang berupaya mengganti tenaga manusia dengan tenaga mesin pabrik. Nah, yang kedua itu perubahan lambat. Perubahan lambat atau evolusi adalah perubahan yang terjadi dalam waktu yang lama. Nah, jadi waktunya itu lama. Contohnya itu perubahan kehidupan manusia berburu dan meramu menjadi kehidupan yang menetap. Baik teman-teman semua, kita akan lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, di sini ada bentuk perubahan sosial dan budaya. Kalau yang tadi kita bahas sebelumnya, bentuk perubahan secara cepat dan lambat. Kalau sekarang bentuk perubahan sosial dan budaya. Nah, di sini nih kita akan bahas perubahan sosial kecil terlebih dahulu. Perubahan sosial kecil, perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial tetapi tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya nih, perubahan dalam mode pakaian, di mana pengaruh dari perubahan ini hanya akan diikuti oleh sebagian kecil masyarakat dan akan hilang seiring perubahannya waktu. Nah, kalau perubahan sosial yang besar, perubahan yang akan membawa pengaruh besar pada masyarakat. Contohnya, perubahan menyimpang uang. Jadi pada zaman dahulu orang Indonesia menyimpan uang menggunakan celengan. Setelah melihat perkembangan zaman, banyak orang menyimpan uang jadi di bank. Jadi banyak orang yang sudah mungkin masih ada, tapi sedikitlah orang-orang yang menabung di celengan. Jadi kita akan lanjut ke slide berikutnya teman-teman. Nah, masih tentang perubahan sosial dan budaya. Di sini ada perubahan sosial yang direncanakan. Baik teman-teman semua, perubahan yang sudah terprogram atau direncanakan oleh pihak tertentu seperti terdapat agen of change, kelompok yang membawa perubahan. Jadi contohnya adalah seperti perubahan dari zaman Orde Baru ke reformasi. Itu teman-teman semua ya. Nah, selanjutnya itu perubahan sosial yang tidak direncanakan. Nah, yang ini nih perubahan yang akan membawa pengaruh besar pada masyarakat semua teman-teman ya. Contohnya adalah dalam perubahan dari zaman Orde Baru ke reformasi terdapat perubahan yang tidak direncanakan nih teman-teman. Itu keadaan ekonomi yang melambung tinggi sehingga dapat berubah sendi-sendi kehidupan dari masyarakat itu seperti pengangguran teman-teman semua ya. Baik, kita akan lanjut ke slide berikutnya, oke? Nah, sini semua teman-teman kita bisa melihat itu tentang perubahan sosial dikehendaki dan tidak dikehendaki. Baik, proses sosial dikehendaki itu perubahan sosial yang direncanakan sebelum terjadi perubahan. Jadi sebelum terjadi perubahan ini sudah ada perencanaan dari pihak tertentu. Contohnya, baik dikeluarkannya peraturan perundang-undangan. Nah, itu ya teman-teman. Nah, berikutnya itu proses sosial tidak dikehendaki. Ini proses atau perubahan yang tidak direncanakan sebelumnya. Jadi nggak ada rencana apa-apa sebelumnya. Contohnya nih, urbanisasi masyarakat desa ke kota yang tak terkontrol. Nah, gitu ya teman-teman ya semua. Kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini ada teori perubahan sosial. Nah, di sini yang pertama itu ada teori evolusi atau bisa disebut juga evolutionary theory. Nah, oleh Emil Durkheim. Jadi perubahan sosial karena proses evaluasi manusia mempengaruhi cara perorganisasian masyarakat. Yang kedua yaitu teori fungsional atau bisa disebut juga fungsionalis teori oleh William Ogden. Nah, ketidakpuasan masyarakat karena kondisi sosial yang berlaku pada masa tertentu mempengaruhi pribadi mereka. Kemudian yang ketiga teman-teman semua, itu teori konflik atau konflik teori oleh Karl Marx.
Nah, konflik yang terjadi merupakan akibat dari pertentangan kelas sosial antara kelompok yang tertindas dengan kelompok pengusaha yang terjadi perubahan sosial. Nah, kemudian yang itu ada teori siklus atau cyclical teori, teman-teman semuanya. Jadi teori siklus ini merupakan suatu yang berulang-ulang, tidak dapat direncanakan atau diarahkan ke titik tertentu, teman-teman. Baik teman-teman semua, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada perubahan sosial yang berdampak positif dan negatif. Jadi dampak positif dari perubahan sosial yaitu munculnya penyesuaian atau akomodasi. Kemudian juga ada dampak negatif dari perubahan sosial yaitu disintegrasi atau disorganisasi. Kemudian ada disorientasi nilai norma oleh R. Camerton disebut anomi, kenakalan remaja, kriminalitas, dan prostitusi. Kemudian itu ada juga terjadinya berbagai bentuk kerusakan lingkungan dan berencana pencemaran, teman-teman. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin itu saja. Mungkin apabila ada kata-kata yang salah atau bahasa yang salah saya gunakan, mohon dimaafkan semua teman-teman dan juga kepada Bu Yulimis. Saya di sini masih juga belajar. Saya di sini sebagai pelajar. Apabila ada kesalahan juga saya mohon maaf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.